Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang media pembelajaran AUD. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Andi Rabiatul Adawiyah Amin, Audi Justin Nirvana, Irawati, dan Megawati. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video pembelajaran atau pembahasan materi dari kelompok kami. Media pembelajaran AUD. Definisi media. Kata media berasal dari bahasa Latin, medius, yang berarti tengah, perantara, atau pengantar. Menurut Gerles dan Ely tahun 1971 mendefinisikan media adalah manusia, materi, ataupun kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh sebuah pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Sehingga menurut pengertian tersebut, guru, buku, bahkan teks dan lingkungan sekolah merupakan media. Menurut Gagne dan Briggs tahun 1975, secara Inggris mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi pelajaran yang terdiri dari buku, tape record, kaset, video kamera, video record, film, slide, foto, gambar, grafik, dan televisi dan komputer. Istilah media pembelajaran sering digantikan dengan istilah alat pandang dengar, bahan pengajaran atau instructional material, komunikasi pandang dengar, audio visual communication, pendidikan alat peraga pandang atau visual education, alat peraga, dan media penjelas. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. Menurut Hamalik tahun 1986, penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Menurut Sugiana dan Rifai tahun 1992 mengemukakan manfaat media pembelajaran dalam proses belajar siswa, yaitu pertama, pembelajaran akan lebih menarik sehingga akan menimbulkan motivasi untuk belajar. Yang kedua, bahan pelajaran akan lebih dapat dipahami siswa dan memungkinkan untuk menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran itu. Yang ketiga, metode mengajar akan lebih variatif, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penjelasan hanya guru. Yang keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan yang lain-lain. Media ada dua, yaitu ciri umum dan ciri khusus. Ciri umum yang pertama, media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dikenal dengan hardware atau perangkat keras. Yang kedua, media pendidikan memiliki pengertian fisik yang dikenal dengan istilah software atau perangkat lunak. Yang ketiga, penekanan media pendidikan terdapat pada visual dan audio. Yang keempat, media pendidikan memiliki pengertian alat bantu pada proses belajar, baik dalam maupun di kelas. Yang kelima, media pendidikan digunakan dalam rangka komunikasi dan interaksi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Ciri khusus. Yang pertama, ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Yang kedua, ciri manipulatif. Media dapat digunakan untuk memanipulasikan objek sehingga dapat membantu seseorang memahami pada objek tersebut. Contoh, proses metamorfosis dari larva menjadi kupu-kupu. Yang ketiga, ciri distributif informasi yang sudah direkam dapat direproduksi beberapa kali dan dapat digunakan secara bersamaan di berbagai tempat atau digunakan berulang-ulang pada suatu tempat. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Estetika dalam desain komunikasi visual.
Kata desain berasal dari bahasa Italia yaitu designo, yang berarti gambar. Desain merupakan susunan garis atau bentuk yang menyempurnakan karya seni dengan memberikan penekanan khusus pada aspek proporsi, struktur, gerak, dan keindahan secara terpadu. Manfaat estetika dalam sebuah karya seni digunakan sebagai harmonisasi agar tercipta suatu ketentraman, ketenangan, kedamaian, dan kenyamanan yang mendatangkan kebahagiaan. Melalui kelima indera, maka keindahan tersebut bisa dirasakan dan dinikmati. Selain itu, keindahan tersebut didukung dengan karya yang memang diakui banyak pihak yang memenuhi standar keindahan. Pemilihan media. Dalam konteks pemilihan media pembelajaran untuk anak usia dini, beberapa dasar pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran tersebut. Di antaranya adalah 1. Media pembelajaran yang dipilih hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan pemakai atau anak usia dini yang dilayani serta mendukung tujuan pembelajaran. 2. Media pembelajaran yang dipilih perlu didasarkan atas asas manfaat untuk apa dan mengapa media pembelajaran tersebut dipilih. 3. Pemilihan media pembelajaran hendaknya berposisi ganda, baik berada pada sudut pandang pemakai atau guru, anak, maupun dari kepentingan lembaga. Dengan demikian, kepentingan kedua belah pihak akan terpelihara dan tidak ada yang dirugikan, manakala kepentingan masing-masing ada yang kurang selaras. 4. Pemilihan media pembelajaran harus didasarkan pada kajian edukatif dengan memperhatikan kurikulum yang berlaku, cakupan bidang pengembangan yang dikembangkan, karakteristik peserta didik, serta aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan pengembangan pendidikan dalam arti luas. 5. Media pembelajaran yang dipilih hendaknya memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditentukan, antara lain relevansi dengan tujuan, persyaratan fisik, kuat dan tahan lama, sesuai dengan dunia anak, sederhana, atraktif dan berwarna, terkait dengan aktivitas bermain anak, serta kelengkapan yang lainnya. 6. Pemilihan media pembelajaran hendaknya memperhatikan pula keseimbangan koleksi atau well-rounded collection, termasuk media pembelajaran pokok dan bahan penunjang sesuai dengan kurikulum, baik untuk kegiatan pembelajaran maupun media pembelajaran penunjang untuk pembinaan bakat, minat, dan keterampilan yang terkait. 7. Untuk memudahkan memilih media pembelajaran yang baik, perlu kiranya menyertakan alat bantu penelusuran informasi seperti katalog, kajian buku, review, atau bekerja sama dengan sesama komponen fungsional seperti guru atau kepada pimpinan lembaga PAUD dalam forum KKG, kelompok kerja guru. Misalnya, para guru dari berbagai lembaga PAUD dimungkinkan untuk saling tukar informasi, mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan proses belajar mengajar atau PBM dan tentang kondisi keberadaan media pembelajaran yang diperlukan. Aspek-aspek penilaian media pembelajaran. Ada 3 aspek media pembelajaran, yaitu media pembelajaran, rekayasa, perangkat lunak, aspek desain, dan aspek desain komunikasi visual. Aspek rekayasa, perangkat lunak, efektif dan efisiensi dalam pengembangan maupun penggunaan media pembelajaran. Reliably, maintainably, dapat dipelihara, dikelola dengan mudah, usabilitas, mudah digunakan, dan sederhana dalam pengoperasiannya. Ketepatan pemilihan jenis aplikasi software untuk pengembangan. Kompatibilitas media pembelajaran dapat diinstal, dijalankan di berbagai media, berbagai hardware dan software yang ada. Pemaketan program media pembelajaran terpadu dan mudah dalam eksekusi. Dokumentasi program media pembelajaran yang lengkap meliputi petunjuk instalasi jelas, singkat, dan lengkap. Troubleshooting jelas, berstruktur, dan antisipatif. Desain program jelas, menggambarkan alur kerja program. Sebagian atau seluruh program media pembelajaran dapat dimanfaatkan kembali untuk mengembangkan media pembelajaran lain.
Aspek desain pembelajaran. Kejelasan tujuan pembelajaran, rumusan realistis, relevansi tujuan pembelajaran dengan SKKD kurikulum, cakupan dan kedalaman tujuan pembelajaran, ketepatan penggunaan strategi pembelajaran, interaktivitas, pemberian motivasi belajar, kontekstualitas dan aktualitas, perlengkapan dan kualitas bahan bantuan belajar, kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran, kedalaman materi. Aspek komunikasi visual, komunikatif sesuai dengan pesan dan dapat diterima, sejalan dengan sasaran, kreatif dan ide berikut penuangan gagasan, sederhana dan memikat, audio, narasi, sound effects, background musik, visual, knockout, disik, tipografi, wama, media bergerak, animasi, movies, knockout interaktif, ikon navigasi. Unsur-unsur estetika dalam desain media pembelajaran. Designer hendaknya memperhatikan pedoman-pedoman yang ada untuk membuat tata letak satu ketampilan, yaitu dalam mengatur elemen-elemen layout. Pedoman yang dimaksud adalah 1. Kesatuan, 2. Balance, 3. Kontraksi, 3. Kontinuitas. Perencanaan media pembelajaran. Perencanaan media pembelajaran dimulai dengan menggunakan identifikasi kebutuhan media di suatu lingkungan pendidikan anak usia dini. Kebutuhan ini dirumuskan melalui observasi atau pengamatan, wawancara atau diskusi tentang masalah pendidikan, khususnya masalah yang berkenaan dengan proses pembelajaran serta penggunaan media pembelajaran untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran anak usia dini. Pengadaan media pembelajaran. Pengadaan sumber belajar merupakan kelanjutan dari langkah perencanaan. Langkah ini merupakan langkah guru atau pihak sekolah mewujudkan perencanaan media pembelajaran yang telah dibuat. Sebaik apapun perencanaan media pembelajaran yang dibuat, jika guru tidak diwujudkan dan realisasikan dalam bentuk kegiatan selanjutnya, yaitu pengadaan, maka perencanaan tersebut hanya merupakan daftar keinginan atau dokumen tertulis saja. Penyimpanan dan pemeliharaan media pembelajaran. Fungsi penyimpanan dan pemeliharaan ini, guru harus mengetahui jenis media pembelajaran yang perlu disimpan dan dipemelihara dengan baik. Cara anak meletakkan media pembelajaran di kelas tidak terlepas dari pengawasan guru. Guru juga harus memantau bagaimana cara anak memainkan media tersebut dan mengembalikan media tersebut pada tempatnya, karena anak harus dibiasakan bertanggung jawab terhadap media pembelajaran yang dimainkannya. Penggunaan dan evaluasi media pembelajaran. Alasan perlunya penggunaan media pembelajaran secara optimal dalam pembelajaran adalah dikaitkan dengan tugas yang diemban guru dalam keseharian, yaitu mengajikan pesan, membimbing dan membina anak untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mengembangkan semua aspek perkembangan anak dalam waktu yang telah ditetapkan dan relatif terbatas. Berikut ini ada beberapa contoh penggunaan beberapa media pembelajaran dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaannya. 1. Media cetak. 2. Benda sebenarnya. 3. Barang bekas. 4. Model. Sebagai guru atau calon guru, wawasan dan penguasaan tentang bagaimana mengevaluasi media pendidikan adalah hal yang sangat penting. Evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan dalam lingkup yang lebih luas. Lingkup evaluasi media pembelajaran dapat dikembangkan dalam beberapa bentuk, antara lain evaluasi terhadap kelayakan media yang digunakan dan evaluasi efektivitas media dalam mendukung proses pembelajaran yang dilaksanakan.
Baiklah, itulah pembahasan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari pembahasan, yaitu media pembelajaran sangat membantu pengajar untuk menyampaikan maksud dari materi pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran harus memperhatikan beberapa aspek, yaitu aspek karakteristik pengguna, aspek kualitas perangkat lunak, aspek desain yang mencakup keterkaitan dengan kurikulum, dan aspek komunikasi visual. Estetika sebagai bagian dari aspek komunikasi visual juga harus diperhatikan. Estetika ini terkait dengan harmonisasi semua unsur seni yang berpengaruh terhadap perasaan atau emosi pengguna media pembelajaran tersebut. Itulah kesimpulan dari pembahasan materi yang kita paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.